Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar Ananda? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah Ananda, pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini Ibu akan bahas 4 soal saja ya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Tentukan banyaknya suku untuk barisan 2, 4, 6, dan sampai 126. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis apa yang diketahui yang terdapat pada soal ya, seperti biasa. Suku pertamanya itu 2. Kemudian bedanya kita cari dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertamanya. Kita peroleh hasilnya 2. Kemudian suku terakhir kita lambangkan dengan UN, nilainya 126. Nah, N-nya inilah nantinya yang akan kita cari nilainya. Jadi Ananda, kalau soal seperti ini, cara cepatnya kita gunakan rumus UN ya, dimana rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui dan kita hitung seperti biasa. Pindah ruas, hati-hati ya, kalau pindah ruas tanda berubah. Kemudian diperolehlah N-nya 63. Jadi kesimpulannya, suku yang ada pada barisan ini banyaknya adalah 63 buah, atau dengan kata lain 126 adalah suku ke-63. Oke, gampang ya Ananda. Lanjut kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal kedua. Tapi sebelum masuk kita ke soal kedua, ini rumus yang Ibu kasih kotak merah ini harus dihafal ya, karena ini banyak kegunaannya di dalam menentukan atau dalam menjawab soal-soal barisan dan deret aritmatika tentunya. Jadi harus hafal dan harus paham ya. Lanjut. Soal kedua. Soal kedua ini adalah diketahui barisan aritmatika dengan suku kelimanya 21 dan suku ke-10-nya 41. Tentukanlah nilai dari suku ke-56. Jadi, Ananda, soal ini diketahui 2 buah suku yang tidak berurutan, yaitu U5 dan U10. Berbeda dengan soal yang pertama tadi ya. Soal yang pertama itu suku-suku yang berurutannya diketahui. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya agak berbeda dengan soal yang pertama tadi. Jadi, kita tulis apa yang sudah diketahui di soal. Nah, ini dia. Kenapa kita cari bedanya terlebih dahulu? Karena dengan mencari beda terlebih dahulu, maka pekerjaan kita akan lebih mudah ya untuk menentukan suku ke-56-nya. Ini adalah cara cepat menentukan beda dari 2 buah suku yang tidak berurutan diketahui pada soal ya. Ini dia, U10 dikurang U5 dibagi dengan 10 kurang 5. Nah, pertanyaannya, apakah boleh U5 dikurang U10? Yang untuk pembilang boleh, asalkan penyebutnya juga 5 dikurang 10. Begitu ya Ananda. Kemudian kita lanjut mengganti angka-angka yang sudah diketahui, kemudian kita hitung seperti biasa, sehingga kita perolehlah bedanya sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat bedanya, sekarang kita cari A atau kita cari suku pertamanya. Caranya supaya lebih cepat atau supaya lebih gampang kita menjawab soal ini, kita pilih suku yang paling sederhana angkanya. Lihat di soal, yang diketahui kan U10 41, kemudian U5-nya 21. Mana kira-kira yang lebih sederhana? Tentunya U5 sama dengan 21 ya. Kemudian perhatikan, U5 itu kita peroleh dari rumus A ditambah N kurang 1 kali B kan, dimana N-nya di sini adalah 5. Kemudian kita ganti angka-angka yang ada. Nah, A-nya kenapa kok belum ada? Karena A itulah yang akan kita cari di sini kan. Kita hitung seperti biasa, sehingga kita peroleh A-nya sama dengan
Oke Ananda, sekarang kita sudah punya beda, kita sudah punya A atau kita sudah punya suku pertama. Maka sekarang kita sudah bisa menentukan nilai dari suku ke-56. Nah, ingat Ananda, ini yang Ibu kasih kotak merah, ini adalah rumus cepat untuk menentukan beda apabila diketahui dua buah suku yang tidak berurutan pada barisan aritmatika. Oke, kita lanjut. Kita cari nilai dari suku ke-56. Ingat ya, rumus UN-nya kita gunakan. Nah, perhatikan di sini. 55 ini kita peroleh dari pengurangan 56 dikurang 1. A kita ganti dengan 5 sesuai dengan yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian B kita ganti 4. Kemudian kita hitung seperti biasa. Sehingga kita peroleh suku ke-56 nya adalah 225. Paham ya Ananda? Nah, jadi di sini ada tambahan rumusnya ya, yang Ibu sudah kasih kotak merah. Lanjut kita ke soal ketiga. Diketahui barisan aritmatika 36, 30, 24 dan seterusnya. Tentukan jumlah 15 suku pertamanya. Hati-hati Ananda, yang ditanya sekarang adalah jumlah 15 suku pertama, bukan suku ke-15. Artinya apa Ananda? Yang ditanya adalah S15. Oke. Nah, tentunya Ananda sudah tahu apa itu rumus SN kan? Nah, ini dia, N-nya kita ganti dengan 15. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan angka-angka yang sudah ada. Sehingga diperolehlah 15 per 2 dikali dengan 2 kali A, berarti 2 kali 36. 36 kan suku pertamanya. Ditambah dengan 14B, B-nya tadi negatif 6. Nah, seperti biasa kita hitung sehingga diperoleh 2 kali 36 itu 72. 14 dikali negatif 6 itu negatif 84. Kita hitung yang di dalam kurung, kemudian sama-sama dibagi 2 itu 2 dibagi 2 1, negatif 12 dibagi 2 itu negatif 6. Kita hitung sehingga diperolehlah jumlah 15 suku pertamanya negatif 90. Oke, ini rumus yang Ibu kasih kotak, asalnya dari SN ya. Buka lagi catatannya, pasti ada. Lanjut, soal yang terakhir atau soal keempat. Keuntungan yang diperoleh Pak Karta semakin bertambah setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Apabila keuntungan sampai bulan ketiga adalah 480.000 dan keuntungan sampai bulan ke-12 adalah Rp2.568.000, tentukan keuntungan yang diperoleh sampai tahun ketiga. Nah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Keuntungan sampai bulan ketiga berarti itu adalah S3. Nah, ini kenapa kok Ibu robah jadi S1 sama dengan U1 sama dengan A nanti ya? Ibu jelaskan. Ini S12 sudah diketahui 2.568.000. Nah, kenapa jadi S4? Sabar dulu ya. Nah, yang ditanya adalah S36 karena keuntungan yang diperoleh sampai tahun ke-6. Sampai tahun ke-3. 1 tahun itu 12 bulan kan? 12 kali 3 adalah 36, gitu ya. Oke. Jadi kenapa kok S3-nya Ibu robah menjadi S1 atau sama dengan U1 atau sama dengan A? Jadi Ananda, soal ini kan menanyakan keuntungan yang diperoleh sampai tahun ketiga, yaitu S36. Sementara yang diketahui adalah S3 dan S12. Tentunya untuk mencari S36 kita butuh A, kita butuh B ya. Jadi supaya gampang kita menghitungnya, maka kita anggaplah
keuntungannya itu per 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu adalah keuntungan di periode pertama gitu ya maksudnya ya. Jadi ibu misalkanlah S3 ini kalau dihitung dia itu per 3 bulan berarti dia adalah S1. Jumlah 3 bulan pertama itu artinya S1 itu sama dengan U1. Ini dia tambahannya ya Ananda. Jadi Ananda harus tahu kalau jumlah misalnya nih, jumlah satu suku pertama itu sama dengan suku pertama ya. Jadi S1 itu sama dengan U1 sama dengan A. Diingat itu. Nah, tadi karena Ibu misalkan keuntungannya per 3 bulan, maka S12 itu sama saja dengan S4. Karena kan 12 dibagi 3 itu 4 ya Ananda. Paham ya sampai di sini ya? Tadi kan di soal keuntungannya per bulan. Nah, supaya gampang kita mencarinya, kita anggap keuntungannya per 3 bulan. Karena yang diketahui kan tadi S3, S12, kemudian yang ditanya S36. Kan seperti itu. Mengerti ya? Nah, jadi S36 ini sama saja dengan S12. Karena Ibu menganggap tadi, Ibu misalkan tadi keuntungannya adalah per 3 bulan. Oke. Nah, ini kenapa kok cara ini Ibu pakai? Karena Ibu menganggap ini lebih gampang untuk menghitungnya, seperti itu. Jika Ananda punya cara lain, ya tidak masalah ya. Yang penting jawabannya benar. Oke, jadi sekarang supaya lebih gampang lagi kita menghitungnya, kita gunakan rumus SN yang kedua. Kan rumus SN itu ada yang seperti soal nomor 3 tadi, yang N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, sekarang Ibu pakai yang SN kedua. Jadi, SN itu juga bisa dicari dengan rumus N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, lanjut. Kita di sini kan sudah memperoleh A-nya tadi ya. A kan sama dengan S1 tadi. Maka yang belum diperoleh itu apa, Nanda? Kita mau cari B-nya. Jadi kita manfaatkanlah S4 di sini. Berarti N-nya kita ganti 4, UN-nya berarti ngikut ya. Kalau dia S4 berarti UN-nya juga U4. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Ini dia. S4-nya tadi 2.568.000, kemudian A-nya tadi 480.000, sehingga kita peroleh U4-nya sama dengan 804.000. Nah, setelah kita peroleh U4, berarti kita bisa mencari beda. Kita pakailah U4 ini, pakai rumus UN seperti biasa, A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya kita ganti 4 ya, masukkan angka yang sudah kita dapat tadi. Pindah ruas, hati-hati. Jangan lupa ya, tandanya berubah kalau pindah ruas. Ini 324.000 dibagi 3, sehingga diperolehlah nilai B-nya 108.000. Nah, ini dia rumus ya. Sudah Ibu kasih kotak merah. Ini supaya gampang Ibu tulis di sebelahnya saja. Tadi A sudah dapat, B sudah dapat. Maka sekarang kita bisa mencari S12-nya atau S36-nya. Nah, di sini Ibu pakai rumus yang pertama saja, yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah kita dapat tadi. Kita hitung seperti biasa. Kita kalikan. Diperolehlah keuntungan S12-nya itu Rp12.888.000. Nah, jadi kesimpulannya Ananda, keuntungan yang diperoleh sampai tahun ketiga adalah Rp12.888.000. Nah, semoga cara ini bisa Ananda pahami ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada cara yang lebih cepat lagi dari ini. Maka tetaplah berinovasi ya Ananda. Oke.
Dengan berakhirnya pembahasan di soal keempat tadi, maka sekian dulu pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.